Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ade Nur Rohim selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah. Perkenalkan nama saya Dwi Asmarani Ramdhani dengan NIM 2010116005. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup, Citra Merek, dan Media Sosial terhadap Perilaku Konsumtif Produk Halal Fashion. Nah, yang pertama ini ada fenomena. Tren fashion muslim di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi salah satu tren fashion yang mengalami perkembangan pesat. Dalam State of the Global Islamic Economy Report pada tahun 2022, mode fashion Indonesia dilaporkan menempatkan peringkat ketiga di dunia setelah United Arab Emirates dan Turki. Sedangkan konsumsi fashion muslim di Indonesia mencapai 16 miliar dolar Amerika Serikat menurut State of the Global Islamic Economy Report pada tahun 2020-2021. Meningkatnya pola konsumsi terhadap suatu produk cenderung menjadi perilaku konsumtif. Perilaku konsumsi berlebihan seperti ini sebenarnya tidak diperbolehkan dalam Islam. Islam tidak membenarkan kegemaran materialistis semata-mata. Islam datang untuk mengubah gaya hidup yang berlebihan, arogan, dan pamer menjadi sebuah gaya hidup yang sederhana, bersahaja, dan zuhud. Nah, generasi milenial adalah generasi dalam rentang waktu awal tahun 1980 hingga tahun 2000. Biasa dikatakan generasi milenial adalah generasi yang saat ini berusia kisaran 20-40 tahun. Banyaknya perubahan perilaku yang dialami generasi dari tahun ke tahun yang membuat perubahan-perubahan baik positif maupun negatif. Seharusnya generasi milenial diharapkan dapat lebih peduli terhadap perilaku dalam berkonsumsi. Tetapi pada kenyataannya, kebanyakan generasi milenial belum dapat bersikap rasional, karena semakin modern dan update fashion dengan gaya hidup generasi milenial yang bebas dapat menjadikan mereka kurang dalam mengalokasikan keuangannya. Perilaku konsumtif yang dilakukan generasi milenial pada penelitian ini mengarah pada perilaku konsumtif tren halal fashion. Berdasarkan observasi pada penelitian Amalina et al. Pada tahun 2022, menyatakan tren yang sedang terjadi dalam lingkungan pasar fashion muslim sekarang mengarah kepada tren model, warna, dan corak-corak tertentu yang sangat dinamis bergantung dengan bahan baku di pasaran dan mengikuti perkembangan zaman. Sementara, karakteristik produk fashion muslim yang digemari oleh konsumen generasi muslim milenial di pasaran adalah pakaian yang simpel, casual, dan warna-warna pastel dan dapat dipakai sehari-hari. Nah, di sini juga ada novelty. Novelty pada penelitian ini adalah fokus kajian pada kalangan generasi milenial di DKI Jakarta. Selain itu, kebaruan lainnya ada pada penggunaan variabel citra merek dan gaya hidup yang dimana belum adanya penelitian yang menggunakan variabel tersebut secara spesifik terhadap perilaku konsumtif dalam membeli produk halal fashion. Selanjutnya ada rencana teori yang digunakan. Yang pertama ada gaya hidup. Menurut Cotwell dan Armstrong tahun 2015, gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam keadaan psikografisnya. Nah, yang kedua ada gaya hidup halal. Menurut Muslim Judicial Halal Trust dalam Adinugraha et al. Tahun 2019, gaya hidup halal merupakan tingkah laku seseorang yang dilakukan sesuai dengan kemampuannya, secara benar, jujur, berintegritas, bermartabat, berkeadilan, dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Nah, yang ketiga ada citra merek. Menurut Hans Lowy dalam Silsilia 2015, citra merek merupakan kesan yang diperoleh menurut tingkatan melalui pengetahuan dan pengertian terhadap fakta mengenai orang, produk, maupun situasi. Dan yang terakhir ada media sosial. Media sosial menurut Susanti tahun 2016 yaitu sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi atau konten seperti blog, Twitter, Wikipedia, Facebook, serta forum-forum sosial dalam dunia maya. Selanjutnya ada perilaku konsumtif. Menurut Wahyudi tahun 2013, perilaku konsumtif merupakan perilaku seseorang tidak lagi berdasarkan pertimbangan rasional, kecenderungan materialistik, keinginan yang kuat untuk memiliki kemewahan dan barang yang berlebihan, serta penggunaan segala sesuatu yang dianggap paling mahal dan didorong oleh segala keinginan dan kesenangan. Yang kedua ada perilaku konsumsi dalam Islam.
Menurut Septiani tahun 2015, konsumsi dalam Islam tidak hanya kepuasan di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan atau keinginan adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islam. Yang ketiga ada halal fashion. Menurut Saparani et al. Tahun 2018, halal fashion merupakan bahan, bentuk, dan cara berpakaian serta berhias berdasarkan hukum syariat Islam. Yang terakhir ada generasi milenial. Menurut Hasanuddin Ali dan Lilik Purwandi tahun 2017 menyebutkan bahwa generasi milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 sampai dengan tahun 2000. Nah, selanjutnya ada peneliti terdahulu, di mana yang pertama di sini ada Hidayanti et al. Tahun 2017, di mana sampelnya 81 mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2016 Universitas PGRI Semarang, di mana alat ujinya yaitu regresi linear berganda. Nah, di sini juga variabelnya ada media sosial, konsep diri, dan finansial literasi, di mana hasilnya media sosial signifikan, konsep diri signifikan, dan finansial literasi juga signifikan. Yang kedua ada dari Rapriyoga et al. Tahun 2021, di mana sampelnya ada 100 responden mahasiswa yang ada di perguruan tinggi negeri di Kota Makassar dan alat ujinya juga regresi linear berganda, di mana variabel X-nya yaitu media sosial Instagram, kelompok teman sebaya, dan lifestyle, di mana hasilnya media sosial Instagram signifikan, kelompok teman sebaya signifikan, dan juga lifestyle signifikan. Nah, yang ketiga ada Alamanda tahun 2018, di mana sampelnya 98 responden Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman Samarinda, di mana variabelnya ada harga diri dan gaya hidup. Harga diri hasilnya tidak signifikan dan gaya hidup signifikan. Dan yang keempat ada dari Zahra dan Anoraga tahun 2021, di mana sampelnya mahasiswa STI Bank BPD Jawa Tengah yang telah mengambil mata kuliah kewirausahaan 1 dan 2 dengan 70 sampel. Nah, alat ujinya ada regresi linear berganda. Variabelnya juga ada lifestyle, finansial literasi, dan sosial demografis, di mana lifestyle hasilnya signifikan, finansial literasi signifikan, dan sosial demografis signifikan. Nah, yang terakhir ada dari Halimatu Sakdia et al. Tahun 2019, di mana sampelnya 121 mahasiswa FEB yang mengambil jurusan akuntansi dan manajemen tahun 2018, dan juga alat ujinya analisis regresi berganda. Nah, di sini variabelnya ada gaya hidup dan literasi keuangan, di mana hasilnya gaya hidup signifikan dan juga literasi keuangan signifikan. Nah, selanjutnya ada rencana metode, di mana yang pertama ada objek penelitian. Objek penelitian di sini ada gaya hidup, citra merek, dan media sosial, yang di mana ini merupakan variabel X-nya. Dan yang kedua ada subjek penelitian, di mana ialah generasi milenial di wilayah DKI Jakarta yang menggunakan busana muslim berumur 23 sampai 35 tahun. Nah, jenis penelitian di sini yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya ada populasi. Populasi di sini ialah generasi milenial di wilayah DKI Jakarta yang menggunakan busana muslim. Nah, sampel di sini pada penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Nah, di sini juga ada sumber data. Yang pertama ada data primer. Data primer di sini diperoleh langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan, yaitu generasi milenial yang menggunakan busana muslim di wilayah DKI Jakarta. Dan yang kedua ada data sekunder, yaitu riset kepustakaan dengan cara mencari data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui buku, jurnal, artikel, berita, internet, dan lainnya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini menggunakan penyebaran kuesioner atau angket dengan menggunakan skala Likert. Nah, yang terakhir ada teknik analisis data. Yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua ada uji validitas dan reliabilitas, yang ketiga ada uji asumsi klasik yang dimana di dalamnya ada uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan yang ketiga ada uji multikolinearitas. Nah, yang keempat ini ada analisis regresi linear berganda. Terakhir, pengujian hipotesis yang di dalamnya ada uji koefisien determinasi, uji F, dan uji T.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.